Dalam rangka program pemerintah Gempur Rokok Ilegal, Dinas Penanaman Modal bersama dengan Dirjen Bea Cukai dan Kejari Surabaya mengadakan acara sosialisasi terhadap puluhan mahasiswa dari 3 perguruan tinggi di Convention Hall Siola pada hari Rabu 8 Desember 2021. Ternyata masih banyak di pasaran rokok-rokok yang ilegal. Acara yang dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Pengawasan Modal DPM PTSP Kota Surabaya, Helvi Syarifuddin Majid SIMSI, bertujuan untuk mensosialisasikan tentang apa itu program Gempur Rokok Ilegal, di mana dalam sosialisasi kali ini mahasiswa diberikan pengetahuan tentang apa itu rokok ilegal, bagaimana ciri-cirinya, dan juga tentang sanksi apa yang akan diberikan terhadap produsen, distributor, dan juga konsumennya. Tujuan kita adalah memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, di mana ternyata banyak juga yang belum mengetahui terkait dengan rokok ilegal. Nah, dengan acara ini kita berharap bahwa impact-nya ini sangat luar biasa, dan kedepannya masyarakat bisa tahu bahwa ciri-ciri rokok ilegal itu bagaimana. Yang kedua, menghindari untuk membeli rokok ilegal, dan yang ketiga, menghindari untuk mengedarkan rokok ilegal. Ini yang kita harapkan. Karena apa? Ada 2 kemungkinan rokok ilegal itu. Yang pertama, ilegal secara izin. Yang kedua adalah ilegal secara kesehatan, di mana nanti akan sangat berpengaruh juga terhadap masyarakat kita. Ini kayaknya akan terus kita gaungkan. Jadi nggak ada batasan waktu. Karena apa? Kalau kita bicara keterkaitan sosialisasi, kita akan terus kita gaungkan. Bukan hanya kali ini saja, mungkin besok atau setahun kemudian atau 2 tahun kemudian. Dan ini terus berkesinambungan. Karena apa? Permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat-sangat rentan sekali, dan mau tidak mau harus tetap kita sosialisasikan sampai batasan memang masyarakat semua paham, kalau bisa 100% paham bahwa bahayanya rokok ilegal yang beredar di pasaran. Sampai mereka mengetahui tidak ada lagi rokok ilegal yang beredar di pasaran, mungkin kita akan berhenti untuk melakukan sosialisasi. Antusias puluhan mahasiswa dari 3 universitas ternama di Surabaya ini sangatlah luar biasa. Terlihat dari aktifnya mahasiswa untuk bertanya dengan para narasumber yang merupakan praktisi dari instansi terkait. Yang buku itu terkait kenapa kita misalnya melanggar itu nggak wajibin mendaftar juga ya. Jadi kenapa kita nggak bikin undang-undang itu? Ketika kita menangkap atau mendapati orang yang menjual atau memproduksi rokok ilegal, kenapa kita nggak berbicara dia? Kenapa kita nggak mewajibkan dia mendaftar juga gitu? Adapun narasumber yang hadir untuk memberikan sosialisasi tentang rokok ilegal kali ini adalah PLT Kasih Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, Nani Sulistyawati Rizain, Nur Rahmansyah SHMH selaku Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus, dan Satrio Herlambang selaku Pelaksana Penindakan Penyidikan. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cukai, khususnya tentang gerakan gempur rokok ilegal, dan kami juga memberikan sosialisasi pengenalan tentang peran bea dan cukai. Ya, memang tren pelanggaran kalau kami sampaikan bisa dibilang berkurang ya, gitu ya. Mungkin karena memang edukasi ini memang terus kita berikan, dan ini memang sebagai amanah dari undang-undang, bahwa memang sebagian dari cukai yang diperoleh itu kemudian sebagian diperuntukkan disebut dengan DBHJHT, diantaranya adalah pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga industri ini bisa berkembang, bisa dia utamanya untuk ekspor. Bagaimana ekonomi itu berjalan? Negara perlu devisa. Gimana caranya devisa? Ekspor. Kalau nggak ada devisa, nggak ada ekspor, kita nggak ada devisa. Jadi terkait dengan community producer ini, bukan kemudian kami yang menetapkan ini barang nggak boleh masuk. Tidak seperti itu. Jadi di negara ini, di Republik ini, ada instansi-instansi yang mempunyai. Masyarakat semua, mari kita jika misalnya mau melakukan usaha, melakukan pembuatan rokok, silakan dilakukan perizinannya, diajukan perizinan. Izinnya tidak susah, izin itu legal, itu ada mudah. Silakan menuju ke kantor kami terdekat, akan diberikan penjelasan apa saja persyaratannya,
untuk mendapatkan izin memproduksi rokok. Kemudian juga dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemasaran atau mengedarkan rokok-rokok dengan pita yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu rokok yang polos dari paper pita, atau rokok atau pita palsu, ataupun rokok pita bekas. Kejaksaan Negeri Surabaya terhadap sosialisasi gempur rokok ilegal ini berharap kepada masyarakat untuk bisa mentaati terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan rokok ilegal, karena memang dari sisi tindak pidana memang ada ancaman pidana untuk bagi siapa saja atau setiap orang yang melakukan atau menjual, memproduksi, bahkan melakukan penadahan dari sisi rokok ilegal. Dan dari sisi denda juga itu juga ada ancaman denda, yaitu minimal 2 kali dan maksimal dari 5 kali dari nilai dari kerugian tersebut. Jadi harapannya masyarakat untuk bisa yang berbisnis terkait dengan rokok ilegal itu bisa mengurus perizinan. Kalau bisa legal, kenapa mesti ilegal? Mungkin saya ingin bertanya Bu mengenai misal ada perusahaan atau industri yang dia itu melakukan aksi rokok ilegal, kemudian bahan baku yang diambil seperti tembakau, nikotin kan kalau menurut saya jumlahnya banyak ya. Kemudian apakah itu langsung diusaha? Pabrik rokok ilegal itu yang pertama pasti tidak mempunyai pelang nama. Jadi harusnya kewajiban bagi perusahaan rokok semuanya ini, untuk perusahaan rokok wajib mematuhi aturan memakai nama di depan pelang nama dengan nomor NPWP BKJ. Jadi kalau apabila ada bangunan rokok yang ada bau tembakonya dan tidak mempunyai pelang nama, bisa dipastikan memproduksi rokok ilegal. Penangkapan ini ada berbagai macam, yaitu biasa kita lakukan yang di jalan raya. Yang di jalan raya ini bentuknya sudah rokok jadi barang itu kita masukkan, kita bidenkan, barang dikuasai negara. Kemudian nanti keselanjutannya kita musnahkan, yaitu melakukan pembakaran. Apabila penangkapannya di TKP pabrik produksi rokok dan mempunyai izin, maka kita lakukan adalah penyegelan yang pertama terhadap mesin produksinya. Kemudian kita lakukan pembekuan terhadap pabriknya. Untuk nextnya apabila ada vonis dan dijatuhi hukuman pidananya, sampai kita kadang melakukan pencabutan izin terhadap pabrik tersebut. Jadi istilahnya kita tutup pabrik itu. Oke, kesan pesannya jadi kita lebih jadi tahu apa perbedaannya rokok ilegal dan mana yang bukan gitu. Jadi bila nanti lain kali kita menemukan produsen rokok ilegal, kita tahu bagaimana caranya untuk membasminya. Ya, rokok ilegal ini sangat merugikan, terutama buat negara. Nah, mungkin dengan kita bisa membantu melaporkan kalau ada, bisa lihat pabrik-pabrik ilegal atau mungkin ada penjual rokok ilegal, bisa kita bantu laporkan di hotline yang sudah tersedia. Oke, mahasiswa itu sebenarnya berperan aktif di dalamnya, dan juga kita juga berperan buat mensukseskan rokok-rokok legal di Indonesia agar keuangan di Indonesia juga membaik dari sisi rokok ini. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini, kami jadi tahu akan pentingnya mengedukasi masyarakat mengenai peredaran rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Dari Surabaya, tim liputan Indonews.tv melaporkan.